Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, selamat datang di Hikayah Channel. Video kali ini kita akan membahas kisah-kisah teladan dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sosok yang akan kita bahas, Mu'adz bin Jabal, sahabat yang paling mengerti tentang halal dan haram. Kisah yang sangat menarik dan penting ini tidak boleh Anda lewatkan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan ikon lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Mu'adz bin Jabal ini adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi favorit kita orang Indonesia. Dalam penggambaran di Sirah, Mu'adz bin Jabal digambarkan memiliki kulit sawo matang seperti orang Indonesia. Wajahnya tampan, jenggotnya tidak terlalu lebat, dan mukanya sangat Indonesia sekali. Itulah ciri Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal adalah seorang sahabat mulia yang menjadi pemimpin di kalangan orang Ansar. Salah satu keistimewaannya adalah beliau menjadi makmum Nabi sekaligus imam di kampungnya. Setiap sholat fardu, Mu'adz melaksanakan 2 kali. Pertama, beliau menjadi makmum Rasulullah, kemudian segera naik unta pulang ke kampungnya untuk menjadi imam di kampungnya. Namun, ada satu cerita menarik tentang Mu'adz bin Jabal yang perlu kita ketahui. Mu'adz bin Jabal pernah ditegur oleh Rasulullah SAW. Ceritanya begini, setiap kali Mu'adz menjadi makmum Rasulullah di Masjid Nabawi, beliau membaca surat yang sama panjangnya ketika menjadi imam di kampungnya. Padahal, penduduk kampungnya waktu itu masih awam dalam Islam, banyak yang bekerja sebagai petani kurma dan memiliki banyak kegiatan. Mereka merasa sholat yang dipimpin Mu'adz terlalu panjang dan lama. Orang-orang di kampungnya pun mengeluh kepada Mu'adz, mengatakan bahwa sholatnya terlalu panjang dan mereka tidak suka. Namun Mu'adz tetap bersikeras mengikuti sunnah Rasulullah dengan membaca surat yang panjang. Akhirnya penduduk kampungnya enggan sholat berjamaah lagi karena merasa terlalu lama. Mu'adz pun marah dan menyebut mereka munafik. Karena hal ini, penduduk kampungnya melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kemudian memanggil Mu'adz dan menegurnya. Rasulullah berkata, "Wahai Mu'adz, apakah engkau tidak membuka pintu-pintu fitnah? Apakah engkau tidak membuat orang meninggalkan syiar-syiar Allah? Engkau membuat sholat berjamaah ditinggalkan." Mu'adz membela diri dengan mengatakan bahwa beliau hanya mengikuti sholat seperti yang dilakukan Rasulullah di Masjid Nabawi. Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa makmum di kampung Mu'adz berbeda dengan makmum di Masjid Nabawi. Rasulullah menyarankan Mu'adz untuk membaca surat yang ringan agar penduduk kampungnya tidak merasa keberatan. Rasulullah mengatakan, "Bacalah yang ringan untuk mereka, wahai Mu'adz." Mu'adz bin Jabal adalah sahabat yang sangat cerdas dan faqih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Mu'adz ketika beliau diutus ke negeri Yaman untuk berdakwah. Rasulullah berpesan, "Wahai Mu'adz, engkau akan bertemu dengan kaum ahli kitab di sana, maka serulah mereka kepada tauhid. Jika mereka menerima, ajari mereka sholat. Jika mereka sudah mampu melaksanakan sholat, ajari mereka tentang zakat. Jika mereka sudah memahaminya, ajari mereka tentang puasa Ramadan." Pesan Rasulullah ini dilaksanakan dengan baik oleh Mu'adz bin Jabal sehingga beliau berhasil mengislamkan beberapa kota di Yaman. Mu'adz bin Jabal juga pernah mendapatkan pesan mendalam dari Rasulullah, yaitu bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jika kamu terlanjur melakukan keburukan, segera susuli dengan kebaikan, dan berakhlaklah kepada semua manusia dengan akhlak mulia. Pesan ini dikomentari oleh Imam Syafi'i sebagai pesan yang mencukupi untuk semua perjalanan hidup. Bertakwalah kepada Allah karena pengawasan Allah ada di mana-mana. Jika kita terlanjur melakukan keburukan, segera susuli dengan kebaikan agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Berakhlaklah kepada semua manusia dengan akhlak yang mulia. Mu'adz bin Jabal dikenal sebagai orang yang sangat faqih. Suatu hari Rasulullah menjelaskan tentang dosa lisan. Mu'adz bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita akan disungkahkan ke dalam api neraka hanya karena ucapan kita?" Rasulullah menjawab, "Wahai Mu'adz, aku kira engkau adalah paling faqih di antara penduduk Madinah. Bukankah di dalam Al-Quran kisah-kisah orang tentang ucapannya?" Sejak saat itu, Mu'adz selalu menjaga lisannya dengan sangat baik. Mu'adz bin Jabal juga mendapat wasiat dari Rasulullah tentang doa di akhir sholat. Rasulullah mengajarkan doa, "Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ayat doa ini diajarkan oleh Mu'adz kepada umat sehingga kita membaca doa tersebut sampai sekarang. Mu'adz bin Jabal juga dikenal sebagai sahabat yang sangat dermawan. Suatu hari, Umar bin Khattab menguji beberapa sahabat dengan membagi-bagikan uang dalam jumlah besar. Mu'adz bin Jabal membagikan seluruh uang tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan sampai habis. Umar sujud syukur dan mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan perasaanku terhadap sahabatku."
Mu'adz bin Jabal selalu dipandang oleh Rasulullah sebagai orang yang sangat cerdas dan faqih. Rasulullah pernah bersabda, "Semoga Allah merahmati hamba yang bertakwa dan tersembunyi." Mu'adz merasa sedih karena beliau merasa tidak termasuk dalam golongan ini karena keterkenalannya. Namun, Mu'adz bin Jabal selalu menggunakan keterkenalannya untuk mendakwahkan kebaikan dan menyampaikan kebenaran. Inilah kisah Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Nabi yang luar biasa dalam membawa kebaikan bagi umat dengan ilmunya, amalnya, dan keterkenalannya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.